Alhamdulillah kita bersama-sama untuk antri menuju Raudhah. Apa hikmah yang kita bisa ambil ketika kita antri? Maka di sini kita diajarkan sabar. Sabar untuk menuju sebuah tempat yang kita nanti-nantikan. Begitu pula dalam hidup dan kehidupan. Kita harus melewati proses untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Betapa banyak orang dia ingin bahagia tapi tidak mengikuti sebuah proses. Karena itu selalu lewati proses, maka dapati kebahagiaan itu. Sahabat semuanya, Nafi berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu an datang ke Raudhah lebih dari 100 kali. Ia berdoa, salam keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kepada bapakku Umar bin Khattab. Lalu ia pergi. Abu Umamah berkata, aku melihat Anas bin Malik radhiyallahu an datang ke makam Nabi SAW, duduk di dekatnya hingga aku mengira ia sedang memulai sholat. Tetapi kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian pergi. Sahabat yang sama-sama kita mencintai dan ingin segera datang ke Madinah Al-Munawwarah, Sulaiman bin Suhaim mengatakan bahwa ia bermimpi melihat Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya kepada beliau, wahai Rasul, mereka datang kepada engkau dan mengucapkan salam. Apakah engkau tahu salam mereka? Nabi SAW menjawab, iya, aku jawab salamnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan juga Baihaqi. Sahabat semuanya, berdasarkan hadis di atas, sesungguhnya dalam ziarah makam Rasulullah SAW terdapat kebaikan dan pahala yang sangat besar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man ja'ani zairon la ya'lamuhu hajatan illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu safian yaumal qiyamah. Barang siapa datang kepadaku dan tidak ada tujuan lain, maka hak bagiku memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi haji lalu berziarah ke kuburku sepeninggalku, ia seperti telah mengunjungiku semasa hidupku. Hadis riwayat Daruqutni, Tabrani, dan Baihaqi. Sahabat sekalian, dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkunjung kepadaku dengan ihtisab, maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Riwayat lain mengatakan bahwasanya barang siapa meninggal di salah satu tanah haram, maka akan dibangkitkan termasuk orang yang aman pada hari kiamat. Barang siapa berkunjung kepadaku dengan ihtisab ke Madinah, maka ia akan ada di sampingku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Dinuri diriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa berkunjung kepadaku sepeninggalku, seakan-akan telah mengunjungiku semasa hidupku. Barang siapa meninggal di salah satu tanah haram, maka akan dibangkitkan termasuk orang yang aman. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Sahabat semuanya, dalam kitab Ihya dikisahkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa berkunjung kepadaku tidak lain kecuali ingin mengunjungiku, maka hak bagiku memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Dari Syaid bin Mansur dan Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhaji dan berziarah ke kuburanku sepeninggalku, maka ia seperti telah mengunjungiku semasa hidupku. Hadis riwayat Daruqutni. Sahabat sekalian, Imam Nawawi dan yang lainnya menyebutkan bahwa Utbi
suatu saat sedang duduk di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang Arabi yang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan juga Allah Maha Penyayang. Quran An-Nisa ayat 64. Aku telah datang kepadamu dengan mohon ampunan, memohon syafaatmu wahai Rasul. Saat itu ia membaca syair dan meninggalkan makam. Kejadian itu membuat Utbi menangis. Lalu ia bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam mimpi itu, wahai Utbi, benar apa yang dikatakan oleh Arabi itu. Berilah kabar gembira kepadanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuninya. Kisah lain sahabat dari Yazid bin Abu Sa'id bahwa ia datang kepada Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahannya. Saat hendak berpisah, Umar berkata kepada Yazid, aku punya urusan kepadamu. Apabila engkau sampai di Madinah dan melihat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikan salamku. Akhirnya ia pun menuju Madinah untuk menyampaikan titipan salamnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sahabat semuanya, ketika hari ini Allah memberikan umur dan kesempatan kepada kita, dan juga Allah karuniai nikmat yang lebih daripada yang lain. Maksudnya adalah Allah titipkan rezeki yang lebih. Untuk itu mari bersegera kita kunjungi Madinah Al-Munawwarah, karena di sana ada manusia mulia yang memuliakan yang maha mulia, ada manusia agung yang mengagungkan yang maha agung. Mudah-mudahan kita pun mulia, mudah-mudahan kita pun diagungkan, karena kita memuliakan manusia mulia dan mengagungkan manusia agung, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.